Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. MUI keluarkan fatwa untuk melarang pelaksanaan sholat Idul Adha di zona merah. Dan semua orang langsung protes karena sebenarnya ya akhirnya diberitakan oleh banyak orang, sepotong cuman segitu aja. Pada kenyataannya apa? Yuk kita akan ambil kartu, kita akan lihat satu demi satu dan apa yang kira-kira bisa kita ambil dari peristiwa ini tadi. Yang pertama sebenarnya adalah ini adalah sebuah stigma masyarakat yang sudah kadung menganggap pemerintah ini nggak becus menangani COVID-19 varian Delta ini. Mereka ini protes dengan terjadinya PPKM. Padahal yang terjadi ya mereka itu terus kemudian terpapar gara-gara kemarin berbondong-bondong mudik. Sekali lagi, jangan salahkan TKA. TKA dan TKA asing yang kalian anggap ini mereka ini yang membawa. Mereka ini saya coba untuk googling. Itu hampir tidak ada berita mereka ini terus terkonfirmasi sakit terus meninggal. Ya kan ditutup-tutupi. Oke, begini. Kalau seandainya memang TKA itu yang membawa, kenapa kok malah orang-orang Jakarta yang paling banyak? Apakah di Jakarta ini banyak TKA yang kalian sebutkan ini tadi? Saya pikirkan enggak. Jadi kalau boleh kita bilang di sini, yuk kita ya kalau nggak semua di sini percaya ya sudahlah. At least kita tahu bahwa kemarin itu karena berbondong-bondong kita sama-sama membuat hal seperti ini terjadi. Nah maka daripada itu sebenarnya ini hanya dilarang, hanya di zona merah. Dan di zona merah pun ini sebenarnya untuk menekan penularan yang tinggi karena saat ini alat kesehatan dan tenaga kerja kesehatan yang ada di sana ini tidak memadai. Jika ternyata terjadi misalkan mudik, dan terus kemudian terpapar di sana, dan terus kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan nakesnya terlalu sedikit, akhirnya membludak, bednya kurang, yang terjadi akan sangat mengerikan. Sehingga yuk kita tahu bahwa ini semua dilakukan hanya untuk mengurangi itu tadi. Dan tidak ada satu keinginan pun untuk menghalangi semua ini terjadi. Kalaupun ternyata masih ada yang mau melakukan, yang saya dengar di sini silahkan dilakukan asalkan jamaahnya ini benar-benar sedikit orang, nggak bisa banyak. Dan kita akan tahu bahwa sebenarnya masyarakat itu protes ya karena permasalahan. Kalau saya bilang sih karena nggak diturunkan bansos ya. Kalau diturunkan bansos nggak akan seprotes ini. Saya pikir itu. Dan kalau yang disebutkan tadi itu, saya sudah bilang itu tadi judgement, satu a priori negatif yang terjadi. Dan kalau di sini sebenarnya yang ingin dicegah itu adalah adanya kerumunan. Orang-orang di saat bersamaan melakukan satu hal yang sama dan akan menyebarkan penyakit ini. Yang terus kemudian dikhawatirkan juga adalah hal ini tidak akan bisa di tracing karena Indonesia ini sangat luas, dan kalau sampai ternyata terjadi mudik, sholat Id, atau tiba-tiba penyembelihan hewan kurban, dan terus setelah itu penyebarannya akan kemana-mana, ini kan akan lebih mengerikan lagi. Jadi kalau boleh dibilang di sini, yuk kita taati. Dan saya pikir sih nggak ada apa yang bisa kita lakukan lagi kalau MUI saja nggak ditaati oleh para umat Islam yang saat ini sedang ingin melaksanakan perayaan Idul Adha atau Idul Kurban ini. Kalau yang akhirnya harus kita lihat lagi di sini, banyaknya orang-orang ini sudah berantem duluan, sudah istilahnya berdebat duluan. Padahal kalau ditanya kayak kemarin misalkan masjid ditutup, semua orang protes. Yang protes orang-orang yang nggak pernah ke masjid. Mereka ke masjid paling cuma sholat Jumat sama sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Nah tapi mereka ini protes gitu. Nah jadi kalau saya bilang di sini, yuk jangan protes dulu, kita telaah dulu. Karena sebenarnya ini boleh dilakukan kembali lagi tadi itu. Dan kalau di zona merah memang nggak boleh. Dan kalaupun boleh di beberapa tempat itu sangat terbatas. Di Malaysia pun juga seperti itu. Dan kalaupun ternyata dianggap melarang sholat Idul Adha itu tidak benar. Karena sholat Idul Adha sendiri itu bisa dilakukan di rumah, asalkan berjamaah. Dan kalau ada orang yang bilang, lah tapi kan nanti khotbahnya gimana? Oke, sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri ini menurut ulama itu tidak wajib ada khotbah. Dan yang wajib ada khotbah itu hanya sholat Jumat.
Apakah betul atau salah, silahkan tulis komentar di bawah ini. Saya juga bukan ulama, tetapi yang saya dengar dan berusaha untuk saya cari kebenarannya adalah itu. Dan jika memang itu terjadi, ya sudah, mendingan jangan keluar. Dan yuk setahun lagi ini kita tunda untuk melaksanakan perayaan apapun, terutama di saat yang seperti sekarang ini. Nah, permasalahan penyembelihan juga seperti itu. The Queen of Wands yang saya lihat di sini, ini ada satu mispersepsi lagi yang kita harus mencoba untuk menelaah dan mencari tahu yang benar ini seperti apa. Seperti saya lihat di tayangan, ini saya pilihkan tayangan dari TV yang selalu kontra sama pemerintah. TV-nya Mas Ardi Bakri. Oke, ini di sini dikatakan bahwa ini Kiai Haji Junjun Junaidi ini ditanya kalau seandainya penyembelihan itu tidak dilaksanakan oleh orang yang berkorban itu seperti apa? Dikatakan bahwa dia mengutip sebuah ayat suci dan dikatakan kurang lebih artinya adalah tidak akan sampai kepadaku dagingnya dan darahnya melainkan takwanya umatku ini tadi. Jadi sebenarnya yang paling penting di sini adalah ketakwaan kita dan niat kita untuk berkorban. Apalagi jika ternyata terjadi satu hal yang seperti sekarang ini, kalau menurut saya ini adalah satu hal yang harus kita lihat lagi tentang ini bukan permasalahan untung-untungan. Jadi kalau tidak salah beliau ini juga mengutip, nanti kalau ternyata ada tayangannya berarti ini sudah dieditkan oleh editor saya, dikatakan bahwa lebih penting menjaga jiwa. Setelah itu baru laksanakan perintah. Karena yaitu tadi bagaimana kita akan bisa melaksanakan perintah jika ternyata kita akan mati saat melakukannya. Oke, ini berbeda dengan misalkan berperang karena memerangi satu kebatilan atau apapun. Kalau pergi ke masjid melakukan sholat id di kala pandemi, saya pikir itu juga nekat. Sehingga terutama untuk daerah yang zona merah ini tadi, hati-hatilah dan sebaiknya kita tidak gegabah. Ada juga saya pernah dengar satu khotbah dari seorang pendeta Kristen di sini mengatakan bahwa jangan pernah mencobai Tuhan. Sebenarnya ini adalah banyak hal yang ada banyak di beberapa agama melarang kita untuk mengutamakan apapun itu tadi dan mengutamakan keselamatan di atas apapun. Dan disampaikan juga oleh Kiai Haji Junjun Junaidi ini bahwa MUI itu memberikan sebuah pertimbangan, itu tidak main-main. Para orang-orang yang memang akhirnya ulama-ulama yang tergabung di majelis tersebut adalah ulama yang terpilih. Mereka pun di luar itu juga memiliki sebuah, kalau kita bilang ini adalah pertanggungjawaban ukhrawi, sesuatu yang memang akan dipertanggungjawabkan di depan Allah nanti saat mereka mengambil sebuah keputusan yang keliru. Sehingga kalau ternyata kita tidak percaya sama mereka, kita mau percaya sama siapa? Apakah kita hanya percaya kepada ustadz yang ya baru kita lihat di YouTube dan sebagainya? Apakah memang sebuah sertifikasi dari pemerintahan sudah tidak kita percayai lagi? Dan sebenarnya yang di sini itu dilarang, itu lebih ke jangan takbiran dan mudik. Kangen oke. Kita ingin senang-senang dengan kita mengkumandangkan takbir, itu sesuatu hal yang positif. Nah, tapi takbiran dan mudik ini dilakukan dalam bersama-sama, itu yang akan berbahaya. Caranya terus bagaimana? Ya silahkan takbiran tapi di tempat-tempat yang memang ya misalkan di rumah yang aman, atau di masjid tapi jangan di zona merah. Kalaupun di masjid di zona merah, ya pastikan terapkan prokes dan orangnya sangat-sangat sedikit. Ini adalah satu hal yang mengutamakan keselamatan jiwa itu tadi. Kita tidak pernah berpikir apapun yang kita lakukan diikuti oleh orang lain, terus kemudian diikuti oleh orang lain yang lain lagi, bertambah lagi, dan saat kita sadar bahwa itu adalah sesuatu yang berbahaya, ini semua sudah terlambat. Dan kalau ditanya di sini, Mas, kira-kira ini kapan sih berarti akan selesai? Kalau saya bilang seminggu ke depan masih belum. Sepertinya puncaknya itu baru 10 hari ke depan. Dan kalau ternyata kita nanti berhasil untuk taat tidak mudik, terus berbondong-bondong dengan melanggar prokes, takbiran tapi takbiran keliling instead of takbiran di rumah. Nah, ini mungkin akan nambah 10 hari lagi dari saat itu. Maka mungkin kalau saya bilang ya 20 hari dari sekarang ini baru terjadi puncak yang sebenarnya. Tapi kalau seandainya ini kita bisa hindari 10 hari dari sekarang kita sudah mendapatkan puncak, dan setelah itu mungkin kita akan turun gunung dan kita meninggalkan posisi nomor 2 ya, atau nomor 1 paling berbahaya di dunia karena COVID varian Delta ini tadi. Dan kalau yang saya pernah katakan juga bahwa sebenarnya pemerintah itu melakukan ini dengan sebuah pertimbangan yang matang. Mereka sebenarnya bisa saja
tidak melakukan ini, dan mereka akan melakukan sesuatu yang lebih populer, yang lebih diinginkan oleh masyarakat dengan mengangkat PPKM, membiarkan ini semua terjadi, dan terus kemudian pemerintah ini akan mungkin melakukan pembagian bansos secara lebih sering lagi hanya untuk mendapatkan simpati warganya. Saya pikir ini semua jauh dari hal itu tadi. Semua harus diperhatikan dengan baik, dan sebenarnya saat ini kita sedang menuju ke satu tata negara yang lebih baik, dan semoga kita semua akan bisa hidup dengan sebuah tata pemerintahan yang lebih baik daripada sebelumnya, adil merata, sosial, ekonomi, dan kesejahteraannya. Dan sebenarnya harapannya adalah dari Idul Adha ini kita menunjukkan satu bagi-bagi pemerataan, satu persaudaraan yang lebih kuat lagi. Dengan COVID ini tadi, dengan kita dalam kondisi seperti ini, ada pembagian yang lebih merata dari orang-orang yang lebih memiliki kepada yang kurang, menjaga yang lebih lemah, dengan yang lebih kuat ini hadir di sana. Dan harapannya dengan spirit Idul Adha ini tadi, pembagian apapun ini tadi yang kalau saya pernah ceritakan sebelumnya, saya lihat ada hilalnya bansos, ini akan menjadi satu hal yang lebih positif lagi, bisa kita lakukan tidak terhenti hanya di momen ini, dan mungkin walaupun tidak besar akan membantu masyarakat untuk bisa menahan apapun yang saat ini terjadi, untuk at least kita keluar dari kondisi yang seperti ini. Ini yang saya lihat dari semua yang terjadi. Harapannya kita tidak serta-merta terhasut, terus kemudian marah, mengucapkan sesuatu di sosial media atau di dunia nyata yang akan membuat orang lain ini akan tersulut, dan malah kita akan mendapatkan kekacauan yang tidak kita inginkan. Dan kalau seandainya ini semua terjadi, ini akan jadi sesuatu yang akan kita sesali selama-lamanya. Yuk kita jaga persatuan dan kesatuan Indonesia ini, bersama-sama kita hadapi, dan harapannya kita semua bisa melalui semua ini dan kembali lagi seperti dulu lagi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.